Ini saya lewat jalan kerahnya itu kelihatan banget. Ini lahannya pasti orangnya rajin banget ini ngerawatnya nih. Oh, jauh. Jauh? Jauh. Berarti jauh lebih menguntungkan petani? Menguntungkan petani. Sekarang gini aja, perhitungan ya. Satu pohon cabai misalnya ya. Dibikin rata-rata aja. Satu pohon menghasilkan 500 gram. Iya, setengah kilo Ya. cabai. Ya, misalkan 1000. Itu paling kalau 1000 itu modal 3 juta lah kira-kira ya. Nah, 3 juta. Dalam waktu 4 bulan Panen raya berapa itu jadinya? itu misalkan 40 pemetikan aja, satu pohon setengah kilo dikalikan, wah udah banyak mas. 2 hari sekali. 2 hari sekali cukup ini? Cukup. Padahal ini lahan kering loh, bukan lahan sawah ya Pak ya? Iya, 2 hari sekali cukup nyiramnya. Mupuknya itu 7 hari sekali. Iya. Ini berarti berjalan terus tiap minggu sekali, pagi itu disiram pakai itu, dipupuk kocor pakai itu Pak? Iya. Drum nanti buat nyiram. Seluas ini gitu ya. 1000 tanaman ini ya, 1000 pohon cabai ya. Kayaknya nggak ada yang mati Pak, sangar loh ini. Tuh rapet semua ya. Ya alhamdulillah mas. Kalau tadi kan untuk biar subur terus, biar produksi terus pakai pupuk-pupuk itu tadi. Iya. Kalau untuk menghindari layu, kemudian ada hama pasti ada ya Pak, ada lalat Ya. buah macam-macam. Itu antisipasinya pakai apa nih? Bener-bener skill dewa lah. Masalahnya ya, tanaman banyak penyakit, nutrisi juga harus cermat, ya harus bisa mengobati, harus bisa Harus tahu persis tentang tanamannya lah ya. iya, terus harus mengikuti BMKG kan gitu. Ini akses BMKG juga berarti ya. Curah hujan hari ini. Ya kalau enggak, lah sekarang mau semprot, waduh besok mau semprot Hujan. angin nih gimana, rugi ya eman-eman lah. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini yang sejuk dan enak suasananya ini nggak panas, dan saya lagi di atas bedengan lahan yang bersih banget ini. Kelihatan terawat banget cabenya, dan nggak kerasa ini katanya udah berapa kali metik Pak? 15 kali metik masih sebagus ini. Ini kita ada di Jalan Karangsambung ya Pak, tepatnya Desa Karangsambung ya. Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karangsambung juga. Sebelumnya kenalkan dulu Pak, perkenalan sama sahabat tani Pak, silakan. Saya nama Wagio dari petani Karangsambung. Pak Wagio, petani Desa Karangsambung. Iya. Asli mriki Pak jenengan Pak? Asli mriki. Kelahiran tanah tumpah darahnya di sini Pak? Nggih. Dari awal? Nggih. Oh, dari awal. Ini kalau boleh tahu Pak, ini saya lewat jalan kerahnya itu kelihatan banget. Ini lahannya pasti orangnya rajin banget ini ngerawatnya nih. Ini jenengan mulai terjun bertani ini mulai kapan Pak? Wis 7 tahun lah. 7 tahun bertani. Iya. Nah sebelum itu Bengkel. Oh pernah bengkel? Iya, bengkel las. Bengkel las di sini juga? Iya, di rumah. Oh di rumah, tapi nggak nyambi tani waktu itu? Enggak. Berarti Nyambi tani lah enggak. sekarang nyambi bengkel mboten? Enggak. Oh sekarang fokus tani. Kalau Fokus dulu tani. fokus ngelas, sekarang fokus tani. Kenapa Pak berganti profesi dari tukang las menjadi petani? Kenapa? Ya nyaman aja, nyaman. Hasilnya juga bagus di petani daripada di bengkel. Mosok, Iya. tukang las kan ngelas itu mahal juga tuh. Ya. Gini, misalkan tukang las borongan 20 juta ya. Tralis atau apa Nah, gitu tralis ya. ya. Buat bahan berapa? Buat Tenaga kerja. tenaga kerja berapa? Ya paling. Hasilnya Tapi paling kalau berapa? petani, saya milih petani. Sekarang sekali tanam, saya asal benar-benar disiplin cara kerjanya. Gua apa?
udah bisa diperhitungkan. tinggal kita ngadepi tantangan. Kalau teralis itu paling modal 20 juta dapatnya berapa Pak? Kalau tanam cabai modal 20 juta dapatnya berapa kira-kira? Kalau buat perbandingan lah ini bukan berarti mengecilkan tukang teralis dan las ya Pak. Iya. Tapi saya pengalaman saya. Itu perbandingannya bisa 1:2 nggak perbedaan keuntungannya jadi tukang las sama jadi petani Pak? Oh jauh. Berarti jauh lebih menguntungkan petani. Menguntungkan petani. Sekarang gini aja perhitungan ya. Satu pohon cabai misalnya. Ya, dibikin rata-rata aja satu pohon menghasilkan 50 setengah kilo lah, berapa? Oh ya, 500 gram. 500 gram. Iya, setengah kilo ya. Cabai. Ya, misalkan 1.000. Itu paling kalau 1.000 itu modal 3 juta lah kira-kira ya. Ya, 3 juta. Dalam waktu 4 bulan panen raya. Berapa itu jadinya? Itu misalkan 40 pemetikan aja. Satu pohon setengah kilo dikalikan, wah udah banyak Mas. Belum lagi kalau harganya itu 50.000, 70.000. Itu bonus. Ya. Itu bonus petani itu Mas. Tapi serendah-rendahnya Pak. Biasanya kan petani ngeluh juga Pak. Udah modalnya banyak, pas mau dijual harganya kedunan rego, harganya rendah tuh. Pernah nggak rugi serugi-ruginya dari petani ini, dari tanam cabai ini selama 7 tahun ini? Sering. Tapi kan gini, seorang petani itu harus yakin. Sekarang gagal. Iya. Sekarang harganya murah. Kedua gagal. Ya gagal kan kadang-kadang gini. Gagal karena iklim. Karena harga, apa karena bencana, kan ada 3. Iya betul, penyebab kegagalan. Nah di situ kan kadang-kadang ya apa bencana terus, apa iklimnya jelek terus, apa harganya apa jelek terus. Suatu saat penanaman 3 kali gagal, 1 kali aja berhasil lunas semua. Lunas Mas. Biasanya gitu, biasanya petani-petani gitu. Oh gitu. Biasanya gitu. Jadi sabar aja ya. Iya. Kalau pas menemui kegagalan penyebab 3 itu. Iya. Suatu saat pasti ada puncak kejayaan. Pasti diijoli lah ya. Iya. Pasti diijoli. Sama yang menciptakan cabai sebenarnya ya. Iya. Jadi salah ya berarti kalau petani itu cabai terus tulung-tulung cabainya dibruk kayak di pinggir jalan itu Pak, biasanya itu. Demo macam-macam itu aslinya juga nggak terlalu berpengaruh ya Pak itu ya? Ya nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya. Tugas saya sebagai petani kan saya tukang las ke petani. Iya. Ya. Tugas saya merawat tanaman semaksimal mungkin. Ya semualah kantor saya di lahan. Ya. Perkara saat panen harganya berapa, kondisinya seperti apa, itu ya kita udah usaha yang di atas itu. Yang menentukan yang di atas. Yang di atas. Jadi wong tani itu tawakalnya lebih ya Pak ya. Pasrah kepada yang di atasnya itu lebih. Iya emang. Nah ini Pak, tapi kan terlepas dari itu, ini teknik budidaya saya yang pengen masuk Pak. Ini kebun jenengan ini udah 15, berapa kali panen nih? Tadi 15 kali panen. 15 kali. 15 kali panen kok masih bagus banget ini kayak gini, rahasianya apa Pak? Biasanya cuman 10 kali udah munting, udah jelek ini loh. Ini 15 ini kayak masih baru pertama kali panen ini sahabat tani. Kalau rahasianya apa nih Pak? Saya itu pakai pupuk lengkap Mas. Pupuknya lengkap? Iya, enggak pakai majemuk enggak. Tapi pupuknya pupuk lengkap. Itu rutinan, pupuk rutinan. Rutin. Berapa minggu? 7 hari. 7 hari sekali dikasih pupuk lengkap. Iya. Pupuknya nopo mawon kalau boleh tahu Pak? Pupuknya nggih. Merek dagangnya terus niku nggih. Iya, boleh enggak apa-apa. Lagi vegetatif tuh pakai Boro 1616 pakatan itu. NPK 1616? Iya, itu kandungannya juga udah ada makronya di pokoknya banyak itulah lengkap lah. Iya. Terus
ditambah magnesium sulfur, di mix, terus sama boron. Boron itu vegetatif sudah pakai itu semua. Iya, terus sama boron, terus satunya kalsium. Kalsium. Iya. 4-5 jenis itu ya, Pak. Iya. Kalau di YouTube itu kalsium sama boron sama kalsium sama kalium kan nggak boleh ya? Ya. Sama jenisnya dicampur. Sama NPK-nya itu kan udah ada kaliumnya. Iya. Tambah kalsium juga. Iya. Tambah boron, tambah magnesium. Iya. Lengkap, jadi pupuk lengkap. Lengkap dicampur jadi satu. Iya. Itu vegetatif. Vegetatif Iya. sebelum pembungaan pertama Iya. gitu. Kalau produksi lagi masa mau pembungaan pecah pang itu udah ganti lagi. Apa aja itu, Pak? Kadang-kadang adanya MKP. Oh, tambah MKP. Enggak, sendiri. MKP sendiri. MKP tok, iya. Sendiri. MKP diaplikasikan sendiri Iya. setiap seminggu sekali juga. Enggak, 2 kali paling, 3 kali lah. 3 kali dalam masa transisi itu. Masa transisi Antara dari pembungaan, vegetatif ke generatif. Iya. Dipupuk MKP 2 kali. Iya. 2 kali maksudnya 2 minggu, berapa minggu sekali? Paling interval? 2 minggu. 2 minggu sekali. Iya, gitu ya. 15 hari. 2 kali aplikasi lah. Itu plus yang pupuk lengkap tadi tetap dikasihin. Yang pupuk lengkap stop dulu. Oh, stop dulu. Stop. Diganti MKP itu 2 Iya, kali. Iya. Terus nanti udah keluar bunga, terus itu diganti lagi. apa lagi tuh, Pak? Kan ganti NPK masa 16 generatif. Jadi pakai profit merah, profit merah. Itulah pokoknya yang N-nya lebih rendah dari P dan K-nya. Jadi enggak 30-30 tapi yang N-nya lebih rendah lah ya. NPK Terus, tapi yang kandungan P dan K-nya lebih di atas N-nya gitu ya. Terus pokoknya pupuk itulah. Pasaran banyak banget itu kandungannya tinggal Selain pilih. Itu apa lagi, tinggal Pak? pilih. Terus pakai MKP lagi enggak tambahan campuran enggak? Enggak. NPK itu kemudian pakai kalsium. Kalsium tetap ada. Iya. Terus? Tapi yang kalnit. Oh, pakai kalnit. Iya, yang kalnit. Kalau yang lain N-nya nggak mendukung gitu, kurang-kurang. Kan kalau kalnit itu 15 kalau nggak salah. Terus plus boron selalu ikut. Boron selalu ada. Iya. Magnesium selalu ikut. Iya. Magnesium, boron selalu ada, tambah NPK tapi yang N-nya lebih rendah dari P dan K-nya. Iya. Tambah kalnit untuk kapurnya, untuk apa namanya? Kalsiumnya ya. Udah itu di mix. Tadi magnesium plus sulfur gitu. Karena udah campuran. Ada magnesium, ada produk yang magnesium plus sulfur. Iya. Terus sampai panen. Sampai panen seminggu sekali juga. Seminggu sekali sampai panen. Tapi saya nggak pakai semprot, sistem kocor. Oh, berarti disiramkan langsung tuh pupuk tuh? Iya. Ke daerah perakaranya? Iya. Kocornya dosisnya berapa? Terus tadi pupuknya itu berapa banyak? Semua saya bikin rata-rata di 20 gram lah, sedikit lah. 20 gram 10 liter. 20 gram. Kalsium 20 gram. Terus MPK-nya 20 gram gitu. Magnesium sama sulfurnya 20 gram juga. Iya. Semua 20 gram, kublok jadi 10 liter air. Iya. Itu untuk nyiram per tanaman berapa canting, berapa gelas kira-kira itu? 1 gelas paling 400 cc Pak ya? 1 gelas air mineral itu ya, yang kecil itu? Iya, 1 gelas. Satu tanaman dikocorin semua tuh. Iya. Saat nyiram atau pagi atau sore aplikasinya? Pagi. Iya, nggak pernah sore. Saya kalau pupuk pagi. Nah. Tapi kalau nyiram pagi dan sore? Kalau nyiram siram ya kadang-kadang soko bremas kalau siraman. Enggak tiap hari nyiram ini berarti, Pak? 2 hari sekali. 2 hari sekali cukup ini? Cukup. Padahal ini lahan kering loh, bukan lahan sawah ya, Pak ya? Iya. 2 hari sekali cukup nyiramnya. Mupuknya itu 7 hari sekali. Iya. Ini berarti berjalan terus tiap minggu sekali pagi itu
disiram pakai itu, dipupuk kocor pakai itu, Pak? Iya. 7 hari. Itu terkecuali boron paling saya 2 sendok itu. Oh, boronnya 2 sendok, dicampurkan jadi satu itu Iya, kan? jadi satu. Di drum nanti buat nyiram. Nah, Seluas ini gitu ya. 1000 tanaman ini ya, 1000 pohon cabai ya. Kayaknya nggak ada yang mati, Pak Sangar loh ini. Tuh rapet semua ya. Ya alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ya ada 7 kali. Iya, yang layu. biasanya kan ada layu akar tiba-tiba fusarium macam-macam, ini enggak, Pak? Alhamdulillah enggak. Itu apa rahasianya, Pak, untuk ngindarin penyakit-penyakit kayak gitu? Kalau tadi kan untuk biar subur terus, biar produksi terus pakai pupuk-pupuk itu tadi. Iya. Kalau untuk menghindari layu, kemudian ada hama pasti ada ya, Pak? Ada lalat Iya. buah macam-macam. Itu antisipasinya pakai apa, Jinan? Sebelum tanam Pas olah tanah. media tanah Iya. itu saya semprot pakai trichoderma SP, terus sama asam humat, plus karbon, siram, Kocor apa? dikocor. Dikocorkan. Iya, pakai sembor itu loh. Gembor ya. Iya, bus gitu. Berarti triko dicampur apa enggak itu? Ini campur 3 sendok 10 liter itu. Triko 3 sendok. Iya. Terus apa tadi? Karbon 3 sendok. Karbon 3 sendok. Asam humatnya kadang-kadang 2 sendok, ada 3 sendok. Itu untuk nyiram pertama sebelum ditutup mulsa. Iya, sebelum ditutup. Disiram semua gitu. Iya. Pakai sembor itu lucu Iya. gitu. Tapi sampai nggak basah banget ya. Intinya Enggak basah. kita memasukkan itu tadi ke dalam tanah gitu. Iya. Kemudian ditutup. Tutup. Mulsa. Tutup. Berapa hari terus setelah ditutup baru ditanemin? Minim 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu setelah itu baru ditanam. Itu Iya. nggak dikasih apa-apa, diungkep di dalam. Enggak Gitu. dikasih pupuk dasar, enggak dikasih. Bahkan ini kayak katanya nggak pakai pupuk organik juga enggak ini ya, Pak? enggak Tanahnya udah subur berarti ini, Pak ya? Ya, Buktinya alhamdulillah. ini kayak gini sih. Enggak Dan pakai pupuk. itu setelah seminggu dilobangin ya otomatis ya, Ya, mulsanya, iya. kemudian baru dimasukin cabenya. Ditanam. Itu aja ada toleransi. Apa itu toleransinya, Pak? Maksudnya ada uap yang ke atas banget enggak? Itu. Oh gitu. Iya, ya pakai inilah wajah gini. Gitu. Kan lubang itu kan? Lubangnya kan kecil. Ya, kecil Ditutup kan? ada lubang 1 Iya. kaleng gitulah ya. Iya. Nah, wajah kita itu disentuhin dikit lah gini kan. Masih Uap uap panasnya, panasnya masih terlalu- banyak banget, nggak berani. sampai diamatin gitu kalau nanam jenengan. Kalau Ntar kepanasan angus apa gimana? Itu gelangan itu sini, gelangan Mas ini. Iya, gelangan pas tanam Iya, kering. Pasti kering. gosong itu Kosong, sampai set gitu. Apalagi nyentuh plastik. Wah. Bayi nyentuh. ya. Enggak kuat itu ya, Pak, tanamannya. Pasti langsung gosong, Mas, ambles. Lah ngerti nih kalau uap panas itu kan biasanya perlakuannya memang ditunggu atau disiram dulu atau gimana biar dingin? Saat mau tanam udah dilobangin kan Ya, mulsanya. disiram dulu. Disiram. Iya. Terus ditanemin sorenya atau besoknya gitu atau gimana? Seringnya malam saya, Mas. Nanamnya? Nanamnya, iya. Oh, nanamnya malam sahabat tani itu kenapa, Pak? Alasannya, Pak? Ya karena nggak panas aja sih. Nggak panas di orangnya yang nanam sama tanamannya juga nggak kepanasan gitu ya, Pak ya? Paginya itu langsung bangun seger ya biasanya tanamannya ya? Paginya kalau udah selesai itu dipakai Ultradap, langsung semprot Ultradap sama ya Kuratron sih biasanya saya. Fungi itu Ya, tapi dikit biar gak stres. di daunnya itu yang baru ditanam tadi malam itu. Iya. Paginya langsung di fungisida ya, Iya, sama inseknya. sama insekta. Tapi sama dikit banget. dosisnya dikit. Lah paling berapa mili Intinya buat. biar nggak dimakan hama sama Iya. penyakit jamur gitu lah ya. Iya. Udah kayak gitu udah tumbuh. Habis itu penyemprotan berikutnya apa lagi tuh? Penyemprotnya cuman insek. Insek aja ketika ada serangan apa Iya. apa rutin tiap seminggu sekali atau gimana enggak? Ya
Menurut pengamatan sih. Oh, pengamatan. Kalau ada lalat buah atau serangan apapun di situ baru mulai disemprot itu ya. Iya. Selama itu masih aman, nggak disemprot nggak apa-apa berarti ya. Ngirit. Ngirit sama menghemat sama lebih sehat juga karena residu kimianya itu kan kalau di cabai bahaya juga kan ya Pak. Kalau mau dipanen kalau disemprot nggak nih? Ya bijaksana lah. Bijaksana lebih. Gini, pernah saya pengalaman semprot 3 hari sekali gitu ya. 3 hari sekali. Kan ada itu 3 hari semprot, 3 hari semprot. Lah ini kan daunnya yang namanya fungsi darah ataupun nutrisi kan templek nempel di situ. Iya. Residunya bekas-bekas putih-putihnya itu belum ya. Hilang, semprot lagi, semprot hilang, semprot lagi. Otomatis kan nggak ada pertumbuhan pucuk. Kurang. Ya. Petaninya sih salah. Maju semprot, maju semprot. Apalagi dengan pestisida atau fungisida yang kesuh, marah mungkin, nggak mau tumbuh dengan bagus ya. Kalau kakean malah ya Pak ya. Iya iyalah. Kalau kebanyakan ya. Berarti nyemprotnya ini kondisional aja jenengan. Iya. Untuk inseknya. Inseknya seminggu sekali. Seminggu sekali rutin. Iya. Funginya? Funginya nggak pernah. Nggak pernah malah. Iya. Kalau musim hujan gitu nggak? Kalau musim hujan paling itu kalau musim hujan jamur. Takutnya Mbak ada jamur musim hujan. Perawatannya gitu aja berarti ya Mbak ya. Bisa menghasilkan lumayan mantap ini. Ini harga cabai hari ini berapa Pak nih? 25. Saya tanya keuntungannya nih. Ini sahabat tani biasanya tertarik tanam kalau keuntungannya tadi udah di depan udah kita buka ya. Katanya dibanding jadi tukang las. Beliau sekarang tiap hari di sawah. Jadi di sawah kayak gini terus. Harga 25.000 ini sekali panen berapa berapa hari sekali dan dapat berapa Pak? 1.000 pohon cabai ini Pak? Pohon kemarin sore itu kepetikan ke-15 itu dapat 42 tapi 40 lah 40 lah 40 kilo ya. 40 kali 25 piro kowe Mas Pur? Ini varietas Siostavi. Oh ini Tavi. Iya. Varietasnya Siostavi dan ini keriting ya, termasuk cabai merah keriting ya sebutannya ini ya. Iya. Dan 25 kalau rawit beda lagi ya harganya ya. Pernah nanam rawit nggak Pak? Saya tanamnya tuh sering rawit. Oh malah seringnya rawit. Iya. Ini baru 2 kali keriting. Keriting ini baru 2 kali. Ini karena kemarin yang tanaman cabai rawit seharusnya udah dibongkar, masih banyak terus. Kudune malah seneng Pak, udah dibongkar tapi masih banyak terus kan nggak mau dibongkar panen terus. Iya, tapi kedepannya rollingnya kan telat. Siklusnya bingung. Iya, ya? Siklusnya telat. Nah kalau cabai kayak gini ini siklusnya gimana Pak? Nanti berapa bulan sekali dirombak dan ditanam baru biasanya Pak? Ya tergantung ntar. Sampai 1 tahun? Wah nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini paling biasanya itu ya. Kalau tahun kemarin saya itu 40 petikan. 40 kali petikan. Iya. Dengan intensitas interval petik seminggu sekali. Seminggu oh enggak, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, 3 hari sekali. 3 hari sekali 40 kali petikan. Sekali petik 40 kilo atau pernah lebih banyak dari hari kemarin, Pak? Enggak pernah. Pol itu dapat 40 kilo untuk 1.000 pohon ya, 1.000 batang cabai ini ya. Ya lumayan juga ini Pak, 15 juta ada ya berarti dapatnya ya. Dikumpul kayak 40 kali 15 kali petikan. Lebih ya Pak ya? Ya kalau dikumpulin berarti ya jangan. Padahal modalnya berapa ini Pak, 1.000 pohon? Modalnya ya nggak pakai modal lah, buat apa-apa sendiri. Sampai 5 juta nggak? Nggak nyampe. Nggak nyampe 5 juta, dapatnya udah 15 juta tadi seteman saya ngitung. Nggak nyampe. Berapa kali lipat itu teman-teman deh. Makanya bapaknya itu nggak jadi tukang las lagi, tapi jadi petani ini, sahabat tani ini. Apalagi yang anak-anaknya petani atau yang sekarang profesinya jadi petani beneran. Ini ada pesan nggak nih Pak buat sahabat tani sekalian yang bingung jadi tani kok, kan saya sering sekali Pak selaku penyuluh itu ketika ke lapangan
dikeluhin oleh petani Pak. Petani nggak ada hasilnya, adanya pupuknya mahal, pestisida mahal, hasilnya sedikit. Itu salahnya di mana orang-orang yang kayak gitu, Pak? Salahnya itu ya, kita sebagai petani. Yang namanya petani itu harus punya benar-benar skill dokter lah. Skill dokter? Iya, benar-benar skill dokter. Harus bisa menanam, membikin, tanah, pokoknya skill benar-benar skill dewa lah. Masalahnya ya, tanaman banyak penyakit, nutrisi juga harus cermat, ya harus bisa mengobati, harus bisa harus tahu persis tentang tanamannya lah ya. Iya, terus harus mengikuti BMKG kan gitu. Ini akses BMKG juga berarti ya, curah hujan hari ini. Ya kalau enggak, lah sekarang mau semprot, waduh besok mau semprot hujan, angin nih gimana, rugi ya eman-eman lah. Artinya pokoknya diperhatikan semua hal. Iya, semua hal. Makanya jadi petani benar-benar harus cerdas. Enggak segampang petani. Tapi kan susah nggak untuk belajar kayak gitu, Pak, untuk menjadi ahli di pertanian? Lah makanya ya sering sharing lah sama yang senior, yang banyak media lah, dari apalagi kita, dari ya. teman, dari media, dari banyak lah media. Sama yang jelas harus praktek ya, sharing-sharing ya. Tapi orang praktek tandur lah ya. Praktek. Awalnya dulu jenengan beralih dari tukang las terus bertani kan mestinya masih ngeraba-ngeraba toh, Pak? Iya. Masih belum pernah tani, ini gimana Udah pernah. Udah pernah sebelumnya? Iya, dari bujangan dulu. Oh, dari bujangan udah pernah? Ya, dulu tuh pernah ada program NASA. Oh iya, yang pupuk itu ya? Saya ikut nanem. Itu dan jadi dulu itu, wah, pupuknya susah banget kan. Bikin NPK aja sendiri. Nah, itu modal dasar saya itu dulu. Sampai bikin trikoderma itu dulu. Nyari lapak, nyari apalah. Segini dulu itu udah pernah. Udah berarti punya pengalaman basic bertani sebelum jadi petani yang serius sekarang ya. Langsung ke tapi ini Pak, sarannya orang yang memang belum pernah bertani tapi ngelihat podcast ini kepingin saya nanam cabai, itu saran Bapak apa yang harus dilakukan orang pemula yang pengen niru kesuksesannya Bapak ini? Kan nggak mungkin punya ilmu setinggi Bapak dalam pemahaman tentang tanaman. Ya. Itu harusnya bagaimana langkah pertamanya? Kalau nggak pernah nyoba kan nggak pernah jadi petani mereka, Pak. Minim lah, minim banget. Tahu kandungan pupuk, fungsi pupuk, kandungan insektisida, fungsi sasarannya. Minim lah sebelum belajar itu. Iya, sebelum terjun ke lapangan. Itu kunci ya. Jadi jangan sampai pengen numbuhin daun yang banyak tapi pupuknya pakai bukan pupuk daun gitu ya. Iya. Intinya gitu ya. Fungsi pupuk. Jadi tepat sasaran lah, ntar akibatnya kan tepat sasaran lah. Enggak buang-buang duit. Betul. Ya tetap harus berilmu dulu sebelum melakukan kalau bisa ya. Harus belajar dulu tentang tanaman, minimal tentang pupuk, pestisida yang digunakan. Gitu ya. Pokoknya yang mendukung lah. Yang mendukung itu harus dipelajari dulu. Iya. Masalahnya petani itu tantangannya banyak banget, Mas. Banyak. Tantangannya banyak karena keuntungannya banyak tadi, Pak. Ya, iya kalau kan, lolos. Kalau ngelas kan tantangannya ada hama penyakit, nggak apa-apa, dilas aja ya. Cuman kalau petani tantangannya banyak karena keuntungannya banyak. Modalnya nggak sampai 5 juta, dapatnya per hari ini aja udah dapat 15 juta lebih tadi dihitung bapaknya. Oke Pak, ini matur nuwun waktunya. Nun sewu saya ngangsu kawruh ya, minta ilmu-ilmunya Bapak. Semoga nanti sahabat tani yang nonton di channel YouTube Panggung Penyuluhan juga bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita. Nggak apa-apa nih Pak? Saya upload ya di YouTube. Ini YouTube-nya Penyuluh Pertanian Kebumen Pak. Kami dari komunitas penyuluh di Kebumen punya channel Panggung Penyuluhan namanya.
tiap hari Jumat pagi jam 5 kita tayangkan materi yang baru ngenjang. Di Jumat hari keberapa nanti kita tayangkan obrolan kita ini. Tujuannya biar nanti teman-teman yang pengen bertani niru pertanian yang kayak gini bagusnya bisa mempraktekkan. Ditiru nggak apa-apa ya ilmunya tadi ya Pak ya. Monggo. Saya sebar luaskan. emang harus petani kita harus maju. Biar tadi Bapak kan pesan buat pemula ya harus tahu minimal tadi kan minimal dengan nonton panggung penyuluhan ini jadi lebih tahu Pak. Ada pesan-pesan lagi nggak Pak ke sahabat tani Pak terakhir Pak? Enggak. Sudah. Matur nuwun. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.